Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, yaitu organ gerak hewan. Dengan muatan pelajaran IPA dan SPDB. Adapun tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi hewan vertebrata dan invertebrata. Kemudian, membuat gambar ilustrasi. Sebelum kita memasuki pembelajaran berikut, maka kita ingat kembali. Kemarin pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang alat gerak hewan, baik yang hidup di darat, air maupun udara. Masih ingat bukan? Nah, selanjutnya belajar tentang hewan vertebrata dan invertebrata. Tulang merupakan alat gerak pasif yang artinya tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot sebagai alat gerak aktif. Tidak semua hewan mempunyai tulang belakang. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan dibagi menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Hewan yang tergolong vertebrata adalah spesies ikan, amfibi, reptil, hewan melata, aves, burung, dan mamalia, hewan menyusui. Contoh hewan vertebrata: burung, kadal, katak, harimau, ikan, ular, dan sebagainya. Silakan kalian mencari contoh hewan vertebrata yang lainnya yang ada di sekitar rumah kalian. Selanjutnya kita akan belajar tentang hewan invertebrata. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Hewan invertebrata memiliki struktur morfologi atau bentuk tubuh, sistem pernafasan, sistem pencernaan, serta sistem peredaran darah yang lebih sederhana dibanding hewan vertebrata. Hewan yang tergolong invertebrata adalah pertama, arthropoda, hewan berkuku-kuku atau beruas. Contohnya serangga, laba-laba, kutu, dan sebagainya. Yang termasuk invertebrata ini juga adalah sejenis cacing. Contohnya adalah cacing tanah, cacing pasir, termasuk juga lintah, dan lain sebagainya. Coelenterata. Hewan ini memiliki rongga tubuhnya atau perut sebagai tempat pencernaan makanan. Contohnya anemon laut, koral, dan ubur-ubur. Moluska, yaitu hewan lunak, baik yang punya cangkang maupun tidak. Contohnya siput, kerang, tiram, dan cumi-cumi. Ayo, siapa yang suka cumi-cumi? Selanjutnya adalah Echinodermata. Hewan ini hidup di laut. Contohnya bintang laut, bintang ular, landak laut, dan tripang. Tripang ini juga enak untuk makanan. Contoh hewan invertebrata. Ada kepiting, ada bintang laut, ada siput, cacing, cumi-cumi, dan lain sebagainya. Oke. Bagaimana penjelasan tentang hewan vertebrata dan invertebrata?
Kalau sudah paham, kita lanjutkan tentang gambar ilustrasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang jenis-jenis gambar ilustrasi. Nah, fungsi gambar ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, memperkuat, atau menerangkan sebuah cerita. Dengan gambar ilustrasi, maka cerita akan mudah dipahami. Gambar ilustrasi dapat berupa foto atau gambar tangan. Dengan media komputer, gambar tangan umumnya menggunakan aplikasi penyunting gambar. Contoh gambar ilustrasi. Perhatikan. Nah, foto tentang ular. Ini merupakan contoh gambar ilustrasi dengan foto. Selanjutnya, gambar ilustrasi dengan tangan. Contohnya, ini merupakan gambar siswa kelas 5 Al-Jami tahun ajaran 2019-2020. Selanjutnya, kita akan pelajari tentang langkah-langkah membuat gambar ilustrasi sebagai berikut. Pertama, menentukan tema. Jadi sebelum menggambar ilustrasi, kita harus tentukan dulu temanya. Selanjutnya, membuat gambar sketsa sesuai tema. Terusnya adalah mewarnai gambar yang dibuat. Nah, di sini sketsa adalah coretan atau rancangan gambar menggunakan pensil. Oke, ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan bertanya pada pengajar. Selanjutnya, kerjakan latihan berikut. Tuliskan di buku tulis kalian nama-nama hewan yang ada di lingkungan sekitar. Identifikasilah hewan tersebut tergolong vertebrata atau invertebrata dalam bentuk tabel sebagai berikut. Kemudian, buatlah gambar ilustrasi dengan tema alat gerak hewan. Selamat belajar dan terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.